Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Putimiadora Nelson, NPM 19191, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dengan mata kuliah Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir, dengan dosen pengampu Dr. Sanijar Febri Haryati, RSH MH. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kasus pencemaran lingkungan, yaitu terdakwa kasus pencemaran lingkungan hidup Nelson Siagian telah membayar hukuman denda sebesar 150 juta ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nelson sebelumnya divonis 1 tahun, dan apabila denda tidak dibayar, maka hukumannya menjadi kurungan 1 tahun. Tapi baru kemarin, Nelson membayar kepada Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Muhammad Taufik Akbar di Cikarang. Kasus pencemaran ini awalnya ditangani penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup. Mereka mengungkap temuan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kementerian Lingkungan Hidup kemudian melakukan pratuntutan melalui Kejaksaan Agung RI atas dugaan dan pelanggaran pasal 104 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Perusahaan yang dipimpinnya terbukti melanggar pemanfaatan izin perusahaan. Pelanggaran pertama yaitu melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 tanpa izin, kemudian melakukan penyimpanan di area yang tidak memiliki izin, dan pelanggaran ketiga, melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan tanpa izin. Perusahaan ini melakukan tindak pidana dengan membuang limbah BR, sludge minyak, minyak kotor, bottom ash, hingga minyak pelumas bekas yang terdampak pada kontaminasi tanah dari logam berat seperti arsen, barium, krom, heksavalen, tembaga, timbal, merkuri, seng, serta nikel. Kejahatan pencemaran limbah B3 yang dilakukan terdakwa merupakan kejahatan yang sangat serius, sebab berpotensi membahayakan lingkungan dan masyarakat. Kasus seperti ini menjadi atensi khusus. Ini merupakan kejahatan yang sangat serius karena merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Sanksi pidana dari kasus ini, pencemaran lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Terdakwa dikenakan denda 150 juta atas dugaan pelanggaran pasal 104 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Perbuatan perusakan lingkungan hidup menurut pasal 104 Undang-Undang PPLH yaitu setiap orang yang melakukan dumpling limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Berdasarkan pasal 1 angka 14 UU PLH, maka unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup tersebut adalah: yang pertama, adanya tindakan. Yang kedua, yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan atau hayati lingkungan. Yang ketiga, mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Sanksi administrasi. Dalam penegakan hukum lingkungan, sanksi hukum administrasi yakni berupa pengenaan paksaan pemerintahan atau Bestuurs uang dipandang sebagai salah satu yang efektif dan banyak digunakan selain pencabutan izin. Wujud pengenaan sanksi ini dapat dilakukan berupa penghentian kegiatan, penutupan, hingga pembongkaran bangunan. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang ini didasarkan pada suatu perbuatan yang menyalahi atau melanggar peruntukan, walaupun pengenaannya dapat saling dipertukarkan dengan sanksi uang paksa. Dengan demikian, kiranya perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan sanksi ini. Dalam bahasa Indonesia, sanksi ini dapat dipadankan dengan paksa pemerintah atau dapat disebut juga dengan paksaan nyata. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.